Liverpool kembali ke trek kemenangan setelah kemarin dibantai, dan juga ada pembahasan tentang Barcelona yang kalah menghadapi Bayern Munchen. Langsung saja kita bahas di So Jadi Pandit. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini kita akan bahas tentang preview Champions League. Ada beberapa pertandingan yang tentu saja seru untuk dibahas ya. Mulai dari Barca, terus ada Liverpool, ada Inter, ada Spurs juga. Ya, cukup menarik lah. Kita mulai dulu dari Inter. Berhadapan dengan Victoria Pleasant. Ya, ini klub yang memang ya akan jadi calon juru kunci. Kemarin udah dibantai Barcelona, kali ini kalah juga 0-2 dari Inter. Ya, sangat layak dan tidak mengejutkan sama sekali. Ya, sementara Inter ada di peringkat 3, ya poinnya sama dengan Barcelona. Jadi nanti pertandingan Barcelona melawan Inter itu akan seru, karena itu akan memperebutkan siapa yang sementara akan bercokol di peringkat 2 klasemen. Karena Bayern ketemu Victoria ya, sorry to say, sudah pasti Bayern ya, kemungkinan besar. Terus kita ke Spurs. Ya, Spurs, Tottenham Hotspur kalah 2-0 di kandang Sporting Lisbon. Ya, dan memang penampilan dari Spurs ini kelihatan begitu stuck ya di pertandingan kali ini, walaupun memang mereka ini kelihatannya imbang sampai di menit-menit terakhir. Sporting bisa mencetak 2 gol di menit 90 loh, bisa cetak gol ya. Ya, bisa dibilang ya mungkin kalau gue bilang kebobolannya, gue nggak nonton jujur, mungkin kalau gue bilang kebobolannya karena mereka kehilangan fokus, kasihkan menyerang, kena counter, bam, gol, mungkin ya. Terus kita ke Liverpool. Nah, Liverpool melawan Ajax. Kita tahu Liverpool ini kemarin habis dibantai oleh Napoli. Ya, hancur-hancuran mainnya. Dan di pertandingan kali ini ada beberapa rotasi yang dilakukan oleh Jurgen Klopp. Yaitu Thiago sudah dimainkan sejak awal, Jota main di depan, dan juga Tsimikas dimainkan sejak awal menggantikan Robertson. Karena kita tahu bahwa Robertson di pertandingan-pertandingan terakhir di musim inilah, nggak usah di pertandingan terakhir, di musim ini aja itu penampilannya buruk sekali, drop. Ya, sebenarnya begitu juga dengan TAA, tapi TAA tetap dimainkan karena kalau gue lihat ya cadangannya itu praktis nggak banget lah. Joe Gomez itu belum bisa apa ya, memenuhi kapasitas ya yang dibutuhkan oleh Liverpool di sayap kanan, di bek kanan. Terus kita ya tadi dari starting line up nanti gue akan tampilkan. Nah, dari pertandingan seperti apa, tampaknya Liverpool ini memang benar-benar ingin menunjukkan bahwa mereka eh, akan comeback ya, dalam arti mereka mau comeback, mereka habis dibantai, mereka langsung bereaksi, bermain dengan agresif dari menit-menit awal. Ya, kelihatan dapat beberapa peluang juga dari Salah, Diaz juga mendapatkan peluang, terus begitu juga dengan Arnold juga beberapa kali melakukan percobaan, dan kelihatan memang ketika ada Thiago, maka lini tengah Liverpool ini jauh lebih kreatif. Ya, tidak hanya passing ke kiri kanan, cuman ada passing progresif di sana, dan sirkulasi bola itu jauh lebih cepat. Nah, ini yang gue bilang Liverpool yang memang seharusnya bermain seperti ini, walaupun skornya tidak banyak. Tapi gue bilang Ajax itu eh, mungkin dapat 1 2 3 peluang sepanjang pertandingan, tapi Liverpool benar-benar membuat banyak sekali peluang ke gawang dari Ajax. Ya, walaupun memang eh bisa gua akui finishingnya ya yang menjadi masalah dari Liverpool. Ya, entah shootnya melebar, keblok, kena tiang sempat bahkan salah. Terus entah end passingnya yang tidak nyampe atau diblok oleh back dari Ajax. Ya, sedangkan Ajax pun hanya membuat mungkin 1 2 peluang yang cukup berbahaya memang. Ya, golnya dari Kudus itu kan sebenarnya nggak peluang berbahaya, tapi dia bisa melakukan shoot dengan sangat luar biasa. Ya, salah satu pemain yang potensial sekali dari yang dimiliki oleh Ajax ini adalah Muhammad Kudus. Ya, kemungkinan musim depan akan diincar lagi ya. Seperti itulah siklus dari Ajax ya. Nah, dan juga di babak kedua kalau nggak salah Daley Blind ya melakukan heading. Ya, tipis melebar di samping gawang dari Liverpool.
Nah, sedangkan Liverpool sebenarnya banyak peluangnya, ya. Tapi mereka sulit untuk mencetak gol. Baru di menit 89 mereka bisa cetak gol. Ya, lewat sebuah heading dari Joel Matip, corner. Ya, sudah lewat garis walaupun sudah disundul tapi sudah lewat garis. Nah, kenapa menurut gua hasil ini penting ya, walaupun mereka hanya menang tipis tapi hasil ini sangat penting karena mereka gol gue bilang di pertandingan kali ini mendapatkan lagi kepercayaan dirinya. Ya, mereka bermain as Liverpool dengan penuh intensitas, mereka penuh fighting spirit, penuh kemauan untuk istilahnya mencetak gol demi gol. Ya, yang gue suka dari Liverpool kan itu. Ya, bagaimana intensitas mereka itu sangat tinggi gitu dalam bermain. Direct long ball pun bisa dilakukan dengan sempurna, crossing kombinasi dengan kecepatan Salah, Diaz ditambah Jota dengan terupas-terupas dari Thiago. Ini yang terlihat di pertandingan kali ini. Ya, dan gue lihat Liverpool bangkit nih. Ya, tinggal bagaimana mereka eh, terus nih menjaga konsistensi, ya kan? Sekarang pemain-pemainnya sudah balik nih, yang pemain cedera kemarin. Ya, tinggal bagaimana mereka memperbaiki dan kembali ke performa yang harusnya mereka lakukan dan tunjukkan gitu ya. Sebagaimana mestinya Liverpool. Nah, ini yang menjadi ditambah ada break kan, nanti international break, ditambah gua nggak tahu ya, Liverpool tuh kalau nggak salah main ya nanti pekan yang ditunda itu kalau nggak salah MU, terus ada bukan Arsenal main, Chelsea ya, kemungkinan Chelsea juga ditunda ya. Jadi ada beberapa tim memang yang ditunda ya, dengan si Brighton. Oh, berarti dia main, si Liverpool main. Nah, Liverpool nggak main kan, Liverpool nggak main sama Chelsea. Jadi mereka si Klopp ini punya waktu lebih banyak lagi untuk bisa nih ya memperbaiki dan juga bisa mengangkat lagi moralnya. Sekarang udah bagus nih ya. Setidaknya jangan sampai nanti international break pemain-pemain dari Liverpool banyak yang cedera, apalagi pemain inti. Nah, itu akan mempengaruhi sekali. Ya, selama 11 pemain utama ini yang dimainkan, Liverpool akan bermain dengan baik. Ya, ini yang gue bilang eh, penting sekali untuk Jurgen Klopp untuk mengatasi ini, untuk setidaknya wanti-wanti ini pemainnya kalau bisa di international break. Kan itu Nations League ya, jangan terlalu serius lah, jangan terlalu mengambil resiko karena itu akan sangat berdampak ke Liverpoolnya. Oke. Terus kita ke Atletico juga kalah 2-0 menghadapi Leverkusen. Atletico ini memang kelihatan drop sekali, nggak tahu kenapa, gue juga nggak tahu. Nah, kita ke match pamungkas juga, itu adalah Bayern Munchen berhadapan dengan Barcelona. Sebelum pertandingan ini banyak orang melakukan preview, ya melakukan prediksi bahwa Barcelona akan menghajar Bayern Munchen karena Bayern Munchen 3 pertandingan di liga terakhir memang imbang. Tapi kita tidak bisa menjadikan itu parameter. Karena Bayern Munchen is Bayern Munchen. Mereka imbang pun itu bukan karena mereka main jelek. Ya, tapi karena defense dari lawan ini bagus. Kita ingat pada saat melawan Borussia Mönchengladbach, Jan Sommer itu melakukan 19 save. Ini kurang bagus apa gitu. Ya, jadi kita tidak bisa menjadikan itu parameter. PD sih boleh, tapi realistis sedikit. Dan ini terbukti. Walaupun kita lihat dari starting line up, Bayern Munchen itu praktis satu perubahan yang gue lihat. Musiala dimainkan. Kayak that's it. Sisanya sama. Ada Kimmich, Sabitzer, Mane, Sané, Müller, dan sebagainya. Barcelona di belakang gue bilang cuma satu perubahan, yaitu Jordi Alba tidak dimainkan. Ya, Alonso yang main. Di tengah seperti biasa Pedri, Gavi, dan juga Busquets. Di depan Rafinha, Dembele, Lewandowski, nggak ada yang berbeda. Di babak pertama, ini sebenarnya Barcelona mendapatkan banyak sekali peluang dibandingkan Bayern Munchen. Mereka menguasai. Ya, Bayern Munchen kelihatan memang nggak dalam performa yang bagus gitu. Dalam top-topnya nggak. Ya, makanya mereka struggle. Di babak pertama, mereka sulit keluar. Barcelona dapat beberapa peluang, bahkan peluang emas dari Lewandowski, Pedri. Lewandowski 2 kali, satu ke save Neuer, satu nggak tahu kemana tendangannya. Pedri pun dapat peluang besar. Yang menjadi masalah adalah Barcelona tidak bisa cetak gol. Mereka tidak bisa memanfaatkan peluang emas yang mereka dapatkan. Apa yang terjadi babak kedua, jelas Bayern Munchen akan melakukan evaluasi. Nagelsmann tidak akan tinggal diam. Yang terjadi ada babak kedua, Bayern Munchen mulai bangkit. Mulai menguasai, mulai memberikan perlawanan, mulai menunjukkan tajinya. Apa yang terjadi? Lalu terjadi 2 gol. Cepat, 50-54. Dalam 4 menit, mereka mencetak 2 gol.
Satunya lewat corner, oke, that happens. Gol kedua itu kan diterobos oleh Sané lewat tengah. Terlihat lengah. Lini tengahnya Barcelona dengan lini pertahanannya lengah. Sehingga Sané bisa melakukan drive in dan bisa mencetak gol. Dan kelihatan ketika Bayern Munchen keluar menyerang, mereka bisa efektif. Yang tidak ditunjukkan oleh Barcelona ketika Barcelona menyerang. Ini yang menjadi problem gitu dari Barcelona. Ya setelah itu praktis ya kedua tim saling adu menyerang ya. Lebih seimbang lah di babak kedua. Jadi kalau gue bilang apakah Bayern Munchen layak menang? Mungkin secara efektivitas iya. Barcelona tidak bisa memanfaatkan peluang emas yang mereka dapatkan. Dan siapa kalau seperti ini siapa yang salah? Ya gue bilang pemain. Karena Xavi sudah bisa menunjukkan bahwa mereka bisa create peluang. Tapi yang tidak bisa menyelesaikan siapa Lewandowski, yang tidak bisa menyelesaikan siapa Pedri, itu yang harus disalahkan. Dan ya kembali ke, walaupun gue kemarin gak buat preview, tapi gue sudah memandang match ini bahwa Bayern Barcelona tidak akan menang mudah. Walaupun menang pun akan sangat sulit. Karena Bayern Munchen tetap punya DNA di Champions League. Mereka adalah tim dengan DNA di Champions League. Mereka sudah teruji. Ya. Dan itu mereka buktikan di pertandingan kali ini. Jadi ya ini masih awal memang. Ya masih sangat dini untuk menilai. Tapi seperti yang gue bilang di awal-awal di Champions League, gue bilang Bayern Munchen akan di peringkat 1. Oke, segitu dulu mungkin review dari gue. Kita lihat besok match seru dari Champions League lainnya. Kita akan bahas lagi. Salam sepak bola.